Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Berapa banyak orang puasa nggak dapat dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus aja. Kenapa? Harusnya dalam ngabuburit itu menjaga mata, menundukkan mata, bukan malah mata menjadi liar. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syarr wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Al-Baja TV, senang sekali kembali kita bersama dalam program Bincang Spesial Ramadan. Pastikan diri Anda untuk senantiasa memanfaatkan kemuliaan dan lipat ganda pahala di bulan suci Ramadan dengan menjalankan segala aktivitas dan kewajiban kita dan hidupkan sunnah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, dan dibahagiakan rumah tangga kita di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Di kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang ngabuburit. Ini adalah bahasa yang kadang gampang diingat, tapi kadang juga banyak yang perlu tahu apa itu ngabuburit. Oleh karena itu, kita hari ini bersama dengan Habib Hisham dan juga Ustadz Rizky. Ngabuburit itu apa sebenarnya, Habib? Ya, ngabuburit kita kurang paham juga ya. Iya. Apalah istilahnya itu. Yang penting ngabuburit ini kan terjadi biasanya di sore bulan Ramadan. Betul. Dan kebiasaan masyarakat pada umumnya itu sore-sore bulan Ramadan mereka itu keluar. Jalan-jalan. Ya, sembari bahasa kita ini mencari takjil. Nah, jadi takjil itu kita disunahkan kalau dengar adzan maghrib bercepat-cepat. Jadi ajalah tuh sesuatu yang cepat untuk dilakukan gitu. Jadi kita mempersiapkan jajannya untuk nanti kapan adzan kita bisa makan itu takjil begitu. Nah, dalam proses mencari jajan takjil itu kita kan banyak ketemu orang ini dan ini sesuai dengan hukum bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang banyak berinteraksi dengan banyak orang gitu kan. Di momen itu kita ketemu dengan orang yang wataknya, tabiatnya, sifatnya, karakternya beda-beda. Betul. Nah, di momen itu juga ada bahasanya jual beli karena kita ini makhluk ekonom. Transaksi. Ada yang mencari uang di situ, ada yang mencari jajan di situ, saling menguntungkan pertemuan tadi. Nah, tinggal ritual itu, kebiasaan di sore bulan Ramadan itu sesuai dengan timbangan aturan syariat Islam. Ya, jadi untuk hukumnya mah boleh lah begitu ya. Mubah ngabuburit ini. Cuma kan nanti lebih rinci lagi ada yang mengakibatkan ngabuburit menjadi positif dan ada juga yang menjadikannya negatif. Jadikannya negatif. Menarik banget nih, berarti memang sangat banyak nilai positif daripada ngabuburit itu. Tapi kalau kita bicara lagi ke Ustadz Rizky nih, sebenarnya ngabuburit itu nggak semua negatif atau juga nggak semua positif. Kalau dari segi negatifnya apa sih sebenarnya kalau ngabuburit? Menarik sekali sudah disinggung Habib Hisham. Hukum ngabuburit itu sebenarnya mubah. Jadi mubah itu ma la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu kalau dikerjakan yang nggak dapat pahala. Iya, kalau ditinggalkan juga nggak dapat dosa gitu. Tapi dari yang mubah ini bisa jadi bahkan berpahala gitu kan. Tapi dari yang mubah ini juga bisa jadi malah jatuh menjadi dosa gitu kan. Maka kapan kita jadikan ngabuburit ini suatu yang mubah jadi suatu yang sunnah bahkan berpahala, yaitu dengan kita isi dengan hal-hal positif gitu kan. Jadi kalau hal yang mubah dalam kaidah kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi hal yang sunnah berpahala. Contohnya di sore hari ya Bib ya. Di sore hari kita itu daripada melakukan hal yang tidak positif, keluar dari rumah mencari makanan takjil
untuk berniat untuk ngasih tetangganya, saudaranya dan lain sebagainya dari hal-hal positif ya Bib ya. Jadi saling memberi ya. Iya, ini jadi dari hukumnya dan apakah bagaimana sih kok ada ngabuburit yang menghabiskan pahala? Apakah ada? Memang ada. Sudah disebutkan Nabi bahwasanya Nabi sudah tahu nanti di akhir zaman banyak orang puasa tapi puasanya itu nggak dapat pahala gitu. Ya itu banyak terjadi di saat di sore hari ngabuburit itu ya. Keluar naik motor, nongkrong pinggir jalan. Jadi ada 5 hal yang ternyata menghabiskan pahala puasa kita gitu. Tanpa kita sadari kayaknya udah nunggu waktu berbuka ini antusias banget nih. Ternyata kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya ada 5 hal. Khomsun yuftirna so'im. Ada 5 yang membatalkan pahala puasa kata Nabi. Yang pertama al-ghibah, membicarakan orang lain. Jadi lagi puasa ngobrolin orang lain gitu kan. Menceritakan baik kejelekannya, keburukannya. Kemudian namimah mengadu domba. Mengadu domba ini tidak akan muncul terjadi kecuali bermula dari kebencian gitu kan. Kemudian yang ketiga al-kadzib, berbohong gitu kan. Antum mau kemana? Udah sholat belum? Alhamdulillah sudah jamaah. Padahal di rumah sendirian sholat terlambat lagi. Kemudian yang keempat itu nazar bisyahwat, melihat dengan dengan syahwat. Dengan syahwat itu cuci mata lah. Cuci mata bahasa ini. Bukan mahram dilihat dinikmati balam melotot, jangan sekali kalau. Kemudian yang terakhir adalah wal yamin kadzibah, yaitu sumpah palsu. Jadi 5 hal ini dan ini semuanya dosanya ini dosa secara zahir. Mata, bicara gitu kan, pendengaran, sumpah gitu kan, semuanya dilakukan dengan zahir semuanya, sehingga itu yang menghabiskan pahala kita dalam berpuasa gitu. Puasanya sah memang. Baik, Masya Allah. Dan kembali lagi ke Habib Hisham, ternyata memang kalau dari segi negatifnya itu banyak yang kadang dipahami negatif tersebut, tapi kadang juga dianggap ini kan positif gitu. Ini kan positif gitu. Karena diantaranya banyak banget juga nilai positifnya adalah kita udah lama nggak pernah ketemu sama teman-teman sekolah, teman ini. Akhirnya dibikinlah namanya bukber begitu. Itu kan sesuatu yang positif, membangun kembali kedekatan, kemudian membangun kembali silaturahim. Nah dari segi positif lain tuh sebenarnya apa lagi, Bib? Positifnya banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita timbang dengan timbangan aturan syariat Islam, ya kita arahkan aja ke hal-hal ibadah, sehingga ngabuburitnya itu menjadi positif. Ya, seperti bukber, betul. Buka bersama, ya itu kan dari sisi yang menyediakan makanan itu dia panitia dapat pahala besar memberikan makan bagi orang yang puasa. Kemudian di bukber juga ada nilai-nilai silaturahmi, menyambung kasih sayang di antara kita, yang mungkin ada cekcok gegara miskomunikasi sehingga di forum bukber itu kita saling ketemu hati lagi gitu, satu hati lagi begitu kan. Kemudian tinggal nanti panitia gimana caranya bukber itu menjadi bernilai pahala. Seperti nanti ketika ada laki dan perempuan tempatnya dipisah, kemudian ada penutup satir, sehingga perkumpulan itu tidak menjadi sebuah ikhtilat yang tidak sesuai syariat Islam dan berdosa begitu. Jadi bukber ini bagus, apalagi kalau sore itu dimulai dengan baca Quran secara bersama-sama, khatam Quran begitu di restoran itu kita mengadakan khatam Quran, kemudian misalnya juga doa apa yang biasa dibaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh baca-baca begitu ya. Jadi itu semua menjadi bernilai positif. Jadi sebenarnya kembali lagi si penyelenggara atau yang ingin mengadakan itu juga harus kreatif mengadakan programnya untuk ke hal positif. Nah, ke Ustadz Rizky, biasa hal yang negatif ke sini nih. Kadang ada orang yang pengen begini, maaf nih saya nggak ada niat mau ngomongin orang gitu, atau saya nggak ada niat pengen ngebuka aib orang gitu. Saya tapi gimana ya, kayaknya greget banget nih pengen, kalau si Pulan tuh sebenarnya kalau menurut kamu tuh gimana sih gitu? Pada intinya sih ya tujuannya cuman hanya
kepo gitu, pengen kepo aja gitu. Nah, hal yang seperti ini tuh di bulan Ramadan sama nggak dengan tadi bahwasanya dia menggibah gitu. Padahal kan dari awalnya dia nggak niat untuk menggibah. Kalau hanya tujuannya hanya kepo, pengen tahu aja, kemudian menceritakan, oh bener itu mas, padahal itu bener, tetangga saya, teman saya memang begitu orangnya. Kalau rumahnya deket masjid tapi nggak pernah sholat tarawih, nggak pernah tadarus gitu. Ini kegiatan bukber juga buru-buru, kalau nggak disusul ke rumahnya nggak bakal ikut. Ini padahal kenyataan asli. Memang ghibah itu hal yang asli. Hal yang benar, iya. Kalau nggak benar berarti itu namimah, fitnah, mengadu domba kayak seperti itu. Makanya kalau memang menceritakan hanya tujuannya kepo, hanya ingin tahu saja, itu maka jatuhnya ghibah. Maka gimana cara mensiasatinya gitu? Jadi mensiasatinya agar kita nggak terjatuh ghibah, ini kita harus antisipasi nih. Ini teman kita yang ini biasanya suka ceritain orang lain nih. Kita kan pasti kan sudah tahu. Jadi sebelum kita ketemu harus kita siasatin, kita harus isi obrolan dengan hal-hal yang positif gitu kan. Dengan keutamaan berbuka puasa atau keutamaan yang lainnya, atau ngobrol bagaimana strategi bisnis dan lain sebagainya, hal-hal positif lah, sehingga nggak terjatuh dalam ghibah gitu kan. Kecuali dalam ranah mencari maslahat gitu. Dan lawan bicara ini bisa mencari jalan keluar gitu kan. Apakah dia atasannya atau saudaranya atau orang yang disegani orang tersebut gitu kan. Sehingga itu nggak jatuh menjadi ghibah ya Habib ya. Jadi tujuannya ingin merubah tabiat orang mencari maslahat gitu mencari kan. maslahat, Masya Allah. Dan ini tadi ada kalimat perusahaan ke Habib Hisham, hal yang positif. Kadang di antara perusahaan itu memang menyediakan orang khusus yang dimana tugas dia itu hanya melihat bagaimana dari bawahan sampai manajer sampai atasan itu mohon maaf, mungkin kalau yang kita ini tuh lihat kesalahannya begitu. Tapi memang ditugaskan untuk itu. Bahwasanya karyawan ini adalah karyawan yang jujur nggak nih, amanah nggak nih gitu. Nah, dia ditugaskan seperti itu gimana tuh, Bib? Seakan-akan dia kan mencari kesalahan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi memang bagusnya perusahaan itu dia harus menetapkan 5 aturan. Selain organisasi yang rapi, ada peraturan, ada sanksi bagi oknum dan reward bagi yang loyal. Kemudian ada job desk, wewenang dan tanggung jawab, termasuk juga harus ada controlling. Harus ada pengawasan, pemantauan. Sehingga beberapa itu dilantik memang sebagai pengawas. Karena kita ini kan urusannya dengan manusia ya, yang watak tabiatnya beda-beda. Maka bagian SDM, sumber daya manusia itu memang ditugasi untuk mengawasi karakter-karakter yang kira-kira akan merugikan pihak perusahaan. Ya mungkin korupsi atau diduga akan melakukan sesuatu yang hina dan rendah. Maka memang diantisipasi jauh-jauh hari dengan adanya forum pengawas itu berkumpul membicarakan satu orang. Oknum ini oknum ini dibicarakan begitu kan, di dalam satu ruangan khusus begitu, dan niatnya ingin mencari maslahat kebaikan. Nah, jika itu dilakukan di sore bulan Ramadan, bahasa kita ngabuburit tadi. Nah, apakah itu menggugurkan pahala daripada para pengawas tadi? Tentu jawabannya tidak. Karena bahkan dikatakan kalau suudzon itu kan kita nggak boleh. Husnudzon itu boleh. Bagus. Kita prasangka baik. Tapi suudzon, praduga buruk itu tidak diperbolehkan. Tapi bagi yang tugasnya adalah pengawas, suudzon hukumnya wajib. Jadi kudu suudzon. Gerak-gerik orang ini harus dipantau. Nah, jika dilakukan di sore bulan Ramadan oleh para pengawas yang memang niatnya baik demi kemaslahatan, maka hukumnya adalah tidak membatalkan pahala puasa orang tersebut. Masya Allah. Kembali lagi ke minum dulu, boleh? Minum dulu. Karena memang di saat ini kita memang berada di bulan suci Ramadan, tapi memang kita bukan di waktu puasa. Kembali dengan niat tadi, bahwasanya ketika kita mengatakan saya nggak niat loh ngomongin orang ini begitu. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Habib Hisham bahwasanya boleh suudzon begitu. Nah, antara suudzon itu kan apakah dia niat dulu nih? Saya niat mau cari kejelekan gitu. Padahal dia adalah memang job desk-nya memang untuk memantau perusahaan. Artinya niat-niat itu sebenarnya dari mana? Apakah dari tugas? Apakah memang dari awal dia mau berangkat kerja tuh? Dari niat tuh seperti apa sebenarnya? Niat positif sama niat negatif.
Memang kalau dilihat dari job desk dia atau pekerjaannya dia, memang dia mencari hal-hal yang memang tidak senada dan tidak sesuai peraturan dari perusahaan gitu kan. Dimana dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perusahaan, pasti dia akan catat dan dia akan amati seperti itu. Jadi dari awal memang bukan memang niatnya dia memang selalu mencari-cari, bukan selalu ingin suudzon, memang pekerjaannya seperti itu, diniati atau tidak, memang ya seperti itu gitu kan. Iya, betul. Baik, Masya Allah. Dan diantaranya ketika takjil. Takjil itu kan banyak orang yang tadi ada interaksi, ada jual beli begitu. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, apa sih yang perlu kita tanamkan ketika kita mau niat jualan begitu? Apa saja yang kira perlu ditanamkan? Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Apa sih yang perlu kita tanamkan ketika kita mau niat jualan begitu? Apa saja yang kira perlu ditanamkan? Untuk para penjual. Iya, para penjual juga. Itu kan banyak sekali tuh. Hakikatnya penjual juga mereka kalau niatkan untuk membantu ya, membantu orang mencari takjil, memang mendapat pahala. Ya kan, walaupun jualan tidak di bulan Ramadan, kalau memang dia sengajanya untuk saling membantu, ya sosialisasi antara sama manusia, dia sudah mendapat pahala. Saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan seperti itu. Apalagi dia berjualan di bulan Ramadan dan untuk orang yang mencari takjil gitu kan, berarti pahalanya juga berlipat ganda. Makanya bagi para penjual di luar sana yang dengerin, yang ngebuburit sambil jualan, sambil jualan, niatnya dipasang lah, ditata lagi. Tapi hati-hati, kadang kita itu di siang hari bulan Ramadan juga ada warung-warung setan di sana itu kan. Warung setan. Jadi warung yang hanya kelihatan kakinya saja itu, Bib. Kakinya warawiri, kepala nggak ada, tangan nggak ada gitu kan. Jangan sampai nanti yang jualan takjil di bulan Ramadan juga menjadi di siang hari di warung setan, di sore hari jualan takjil gitu. Masya Allah. Iya. Baik, kembali kepada itu kan kita membantu orang bermaksiat gitu kan, seperti itu ya. Kecuali kalau sudah jelas yang beli adalah seorang perempuan yang sedang udzur gitu, seperti itu. 9 orang yang boleh membatalkan puasanya di siang bulan Ramadan. Kan nggak semua puasa kan. Di antaranya 9 tadi banyak. 9 orang musafir walaupun gagak sehat, tapi dia statusnya musafir, dia boleh makan. Dia boleh cari makan siang gitu. Baik, ke Habib Syamah kembali. Terkadang di antara tadi disampaikan oleh Ustadz Rizky ini adalah mencuci mata. Ketika ngebuburit, mencuci mata. Nah, kalau dari segi positifnya mencuci mata itu boleh nggak sih? Ya, jadi memang ngabuburit ini bisa juga menjadi negatif ya jika dilakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Di kita tuh ada namanya aurat, ya, pembahasan aurat. Aurat kata guru kita Buya Yahya ada 3. Ada aurat di dalam sholat dengan batasannya, juga ada aurat sitir. Aurat sitir ini yang harus ditutup oleh diri kita sebagai individu makhluk sosial yang akan keluar ngabuburit. Kita harus menutup daripada aurat yang harus kita tutup. Itu yang kan aurat sitir. Yang harus kita tutup. Terlebih juga ada aurat nazar. Aurat nazar ini kalau kata Allah namanya godul basar. Tutuplah oleh kalian mata-mata kalian. Nah, maka aurat
nadhar ini adalah lelaki tidak boleh melihat sekujur tubuh seorang wanita dan wanita tidak boleh melihat sekujur tubuh seorang lelaki. Makanya harusnya yang dalam ngabuburit yang bukan mahram, harusnya dalam ngabuburit itu menjaga mata, menundukkan mata, bukan malah mata menjadi liar begitu ya. Jadi dari 7 anggota badan kita yang bisa melakukan dosa, salah satunya yang gampang lapar selain urusan syahwat, kemaluan dan juga perut adalah mata. Mata ini gampang lapar nih Ustadz Rizky. Kalau nggak dikasih makan ini liar. Kayak orang lapar dikasih makanan cuma sayur asem tuh cepet habisnya gitu lahap. Apalagi rendang Bib ya. Karena dia nggak kenyang. Betul. Tapi kalau dia statusnya bukan lajang pemuda yang emang sudah mempunyai pasangan, sehingga kapan dia ngabuburit juga tenang bawaannya, tidak niat cuci mata dan liar lapar begitu, maka ini juga adalah semakin aman dan diperbolehkan. Ya artinya ini kita arahkan untuk anak-anak muda nih yang belum punya pasangan, yang memang matanya itu lapar. Kalau ngabuburit niatnya adalah mencuci mata, maka daripada pahalanya batal, mending tidur deh di rumah ya enggak? Karena kata Nabi kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa nggak dapat dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus aja. Kenapa? Menjelang sore dia ngabuburit niat cuci mata, pahalanya gugur walaupun puasanya adalah tetap sah begitu. Memang jadi lebih menariknya lagi kayaknya orang-orang di luar sana juga teman-teman kita harus tahu nih secara perincinya hal-hal positif yang penting dilakukan di bulan Ramadan apa aja gitu kan, seperti halnya itikaf gitu kan. Kalau nggak bisa ngabuburit seperti itu misalkan ya itikaf lah untuk ihtiyat, untuk menjaga diri, itikaf di masjid. Ustadz saya jauh masjidnya dari rumah, adanya musola. Ya musola itu musola wakaf atau tidak kan seperti itu. Kalau musola wakaf ya sudah langsung itikaf di situ. Masjid, ya? Iya, dianggap masjid seperti itu. Ustadz saya musola masjid jauh juga dari rumah, ya sudah kalau begitu baca Al-Quran di rumah Bib ya. Baca Al-Quran gitu. Karena memang banyak anak muda yang emang orang tuanya pendidikannya agama, itu memang nargetkan anak-anaknya di bulan Ramadan ini hatam Quran, hatam baca Quran begitu. Jadi ya disibukkan dengan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran juga nggak serepot kayak kita orang dahulu sih. Kalau kita orang dahulu tuh harus beli Quran dulu, kadang Qurannya cari di mana, kadang nggak ada. Sekarang itu gampang, buka HP, buka Play Store, download langsung. Iya, langsung. Oh Ustadz ini saya lagi sakit gigi, nggak bisa baca Quran, ya sudah setel MP3 yang Al-Quran di situ bisa didengarkan. Kemudian juga banyak yang kegiatan-kegiatan positif yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan malas, saya ingin hanya mendengarkan pemateri atau maklumat, ya sudah hadir majelis taklim gitu kan. Banyak kan guru-guru kita yang membuka majelis taklim di waktu sore hari menjelang maghrib, seperti guru kita Buya Yahya dan para habaib lainnya di sekitar Cirebon ini hadir majelis itu kan lebih istimewa lagi seperti itu. Baik, Masya Allah. Dan diantaranya kembali lagi mengenai cuci mata ini sendiri, Bib. Artinya ketika kita contoh saja sedang mengikuti bincang spesial Ramadan sama Al-Baja TV. Nah ini apakah termasuk juga mencuci mata, Bib? Karena kita melihat secara langsung di tayangan sekarang hari ini. Yang mencuci mata itu kayak menghadiri majlis kalau kita jauh misalnya dari Al-Bahja atau bersama Buya Yahya. Tapi sekarang ada medsos gitu. Ada tadi dibilang untuk baca Quran bisa pakai digital gitu. Nah, yang dikategorikan mencuci mata positif itu diantaranya apa aja? Ya, jadi online offline sama aja ya. Jadi melihat secara langsung pada saat beli jajan takjil ngabuburit atau lewat handphone yang dia media mencuci sosial mata dan mengumbar syahwatnya. Maka ini juga dapat membatalkan pahala puasa, sama aja online offline ya di sosmed itu. Dikatakan oleh Imam Busiri dalam burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Jadi nafsu tuh kayak anak kecil, kayak bayi yang dia itu masih menyusu ASI kepada ibundanya. Nah, jikalau si anak kecil tadi, kata Imam Busiri, dia dibiarkan
akan terus nyusu, maka sampai balita umur 5 tahun dia tetap nyusu. Kalau umur 2 tahun itu dia nggak disapih, dikasih jamu sehingga pahit dan dia menolak, maka nafsu itu jika diumbar maka dia terus kayak anak kecil yang tidak bakal berhenti menyusu jika tidak disapih. Artinya nafsu kita ini bisa dilatih. Ya, diolahragai begitu. Salah satunya kata Nabi adalah dengan puasa. Harusnya di puasa Ramadan yang belum punya pasangan itu syahwatnya menurun dong. Harusnya. Ya, harusnya karena kan syahwatnya dimatikan dengan laparnya dengan itu. Lapar dan puasanya. Ya bukannya malah mengumbar syahwat gitu ya. Baik, Masya Allah. Kembali ke Ustadz Rizky. Kalau ya diantaranya karena mungkin ketidakpahaman generasi saat ini atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z seperti itu. Bahwasanya ngabuburitnya itu yang penting kan puasa gitu. Yang penting kan maghrib pulang sholat gitu. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa diberikan motivasi untuk anak-anak muda atau yang mereka belum punya pasangan secara halal, secara syah? Apa sih yang sangat penting banget untuk generasi Gen Z? Baik, untuk generasi Gen Z, sebenarnya sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaknya nih memahami bahwasanya semua di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan pahala yang dilakukan akan dilipat gandakan dan dosa yang dilakukan akan dilipat gandakan juga. Dari situ dia akan paham seharusnya. Kemudian bagi para jomblo-jomblo itu kan seharusnya dia di bulan Ramadan juga memikirkan jangan sampai di bulan Ramadan malah menjadi liar gitu, seperti itu. Jadi di saat di bulan Ramadan seharusnya dia lebih menjaga syahwatnya, karena tujuan puasa itu apa? Untuk mengekang hawa nafsu gitu kan. Bukan malah hawa nafsu menjadi liar. Kelihatan secara zahir puasa, akan tetapi mata tidak dijaga, malah semakin liar kan gitu. Tidak hasil maksud gitu kan. Maksudnya seperti apa puasa itu kan. Bukan hanya menahan lapar saja, mata ditahan, kemudian mulut juga ditahan gitu, pikiran juga dijaga, tidak berpikiran tidak seperti itu. Lebih-lebih lagi generasi Gen Z ini kan semuanya pegang HP. Nah, kalau orang tua umur 50-60 ya pegang HP mungkin bisa ngangkat telepon aja. Tapi kalau Gen Z ini, anak-anak muda ini pegang HP untuk apa? Pasti mereka kan buka medsos nih. Apakah TikTok mereka, YouTube mereka, itu kan Instagram mereka. Sekarang yang mereka buka itu apa gitu kan. Khususnya di bulan Ramadan. Kalau bisa puasa dululah. Puasa dulu. Untuk medsosnya dipuasain dulu gitu kan. Khususnya di bulan Ramadan sehingga benar-benar mendapatkan madrasah Ramadan gitu kan. Keluar bulan Ramadan dia semakin menjaga matanya, hatinya. Khususnya HP ini kata Habib Abu Bakar Al-Adni seperti baridus syaiton gitu. Seperti apa posnya setan gitu, Beb. Wasilah, sangat mudah sekali, masih termasuk anggotanya anak buahnya nafsu. Untuk menjadikan nafsu itu puas. Bagaimana melihat wanita yang bukan mahram terbuka, auratnya dan lain sebagainya. Kan di saat buka HP nggak ada yang ngelihat, orang tuanya nggak ada, pamannya nggak ada, saudaranya nggak ada, dia sendirian di satu tempat, apakah di kamar atau di mana, dia akan menikmati di situ. Walaupun tidak makan, tidak minum, tapi di saat dia buka dan merasa menikmati, dan itu menghabiskan pahala puasa ternyata. Menghabiskan pahala puasa. Masya Allah. Gitu. Baik, kembali ke Habib Hisham. Kenyamanan ketika kita sedang, apalagi di zaman era digital saat ini, ketika baca Quran tuh gampang banget kita tuh kayak ngantuk, atau kita zikir itu gampang banget lelah, bosan dan sebagainya. Tapi ketika kita scroll atau kita ngelihat konten-konten segala macam itu, kita enjoy bahkan sampai nggak kerasa maghrib udah berkumandang misalnya seperti itu. Apa sih sebenarnya yang perlu dipositifkan ketika kita, ya mohon maaf, dibilang tidak tidak peduli dengan gadget juga nggak mungkin banget di zaman sekarang. Artinya di saat kita ingin puasa dan jauh dari gadget juga seperti zaman ini kayaknya sesuatu yang susah juga. Nah positifnya tuh sebenarnya gimana supaya kita tetap ibadah maksimal, gadget juga tidak terlalu dekat, seperti apa kira-kira?
Ya, jadi KBM, kegiatan belajar mengajar itu akan terasa membosankan, monoton dan kaku. Salah satunya jika pembawaan dari gurunya itu adalah monoton gitu-gitu aja. Pembelajarannya itu tidak misalnya menggunakan media teknologi atau tidak dihadirkan visual audio sehingga penonton atau si siswanya itu merasa bosan. Si warga didiknya merasa bosan. Begitu juga dengan masyarakat. Ketika di momen ngabuburit itu mereka disajikan dengan acara-acara yang monoton, kemudian tontonan-tontonan yang gitu-gitu aja dan kaku, maka tentu dengan gampang ya anak muda kita mencari sebuah visual yang lebih berwarna, lebih kreatif, dan itu memang dicari. Dan mau tidak mau anak kita akan terseret ke situ karena kita nih melawan arus. Betul. Nah, maka gurunya Buya yaitu Habib Abdullah, beliau mengatakan di zaman ini harusnya kita bukan melawan arus sungai. Kalau dilawan kita ke bawah hanyut. Tapi yang harus kita lakukan, kita membuat satu jalan-jalan kecil, aliran-aliran kecil yang dengannya akan mengurangi arus sungai yang kuat, sehingga anak muda kita nih punya pilihan tontonan yang bagus-bagus, yang seperti acara kita sekarang Bincang Spesial Ramadan ini kan dalam rangka kita mengurangi arus yang sedang deras ini. Paling tidak ada inovasi, ada ngalihkannya kemana gitu bisa. Gitu. Dan sebenarnya Ngebuburit ini bisa ditayangkan sampai 24 jam. Tapi waktunya habis, Wib. Jadi memang sangat nikmat banget kalau kita bicara tentang Ngabuburit. Sekali lagi, Habib Hisham makasih banyak. Kemudian Ustaz Rizky, sehat selalu, makasih banyak. Dan juga seluruh pemirsa, terima kasih banyak yang sudah mengikuti program Bincang Spesial Ramadan. Ngabuburitnya yuk dimanfaatin dengan sesuatu yang lebih berarti, dan pastikan ngabuburit kita tidak meninggalkan ataupun bahkan menghilangkan pahala puasa. Maka jaga mata, jaga hati, jaga telinga, dan jaga lisan agar tidak terurai dari segala apa yang kita lakukan dengan dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, ikuti terus program Bincang Spesial Ramadan agar kita terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para guru-guru kita tercinta. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.